Kenapa setan itu bisa kuat dalam tubuh manusia? Ya, pertama karena seseorang berpaling dari Allah Ta'ala. Wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Sesiapa yang berpaling dari mengingat Allah, maka Allah akan berikan pembimbing dari setan. Jadi nggak ikut bimbingan Allah, akan dibimbing setan begitu. Ya. Kemudian dosa dan dusta, ya. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli afakin atim. Maukah engkau aku beritahukan kepada siapa dia datang? Setan itu diturunkan. Tanazzalu ala kulli afakin atim. Setan diturunkan pada tiap pendusta dan banyak dosa. Ya. Selanjutnya hilangnya perlindungan, rusaknya iman dan tawakal tadi, ya, An-Nahl ayat 99. Kemudian menyembah hawa nafsu, ini surah Al-Jathiyah ayat 23, dan memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman, ya. Ini adalah yang menyebabkan setan itu kuat di dalam tubuh manusia. Baik, tadi Bapak Ibu sekalian, gangguan jin dan sebabnya serta ciri-cirinya, betul? Jin. Sekarang berikutnya adalah sihir. Ya. Pertama, jangan antipati dengan sihir. Jangan mengatakan saya hidup di metropolis, sudah tidak zaman sihir. Saya menemukan Medan, Singapura, ya, Jakarta, Malang, Surabaya, Semarang, Makassar. Setiap kota semakin dia modern, semakin sihir berkembang biak lebih banyak daripada di daerah. Kenapa? Karena orang kota tidak memikirkan itu. Orang kota tidak menyadari itu, sehingga sihir leluasa bekerja. Betul apa tidak? Nah, Bapak sekalian, lihat ada 10 jenis sihir yang saya sebutkan tadi, ya, mungkin agak agar lebih jelas, ya. Yang pertama, Bapak sekalian, 4 sihir yang menyerang akal pikiran. Lihat, 4 sihir yang menyerang 6 sihir yang menyerang akal pikiran manusia. Orang yang terkena 6 jenis sihir ini tidak sadar bahwa dirinya kena sihir. Ini penting. 6 jenis sihir ini membuat manusia tidak sadar dirinya kena sihir. Dan ini yang terbanyak. 4 diantaranya atau 40%-nya adalah sihir yang mengenai tubuh. Itu yang disebut sihir sakit. Baik. 6 itu yang pertama sihir mahabbah, pelet atau guna-guna, atau pengasihan. Seseorang yang tadinya benci menjadi suka dirubah oleh tukang sihir. Kemudian yang berikutnya sihir tafrik. Ini kebalikan daripada merubah benci menjadi suka, tetapi merubah suka menjadi benci. Tiba-tiba istri kita menjadi tidak suka dan menolak ketika mau diajak hubungan suami istri. Begitu hamba Allah, ya. Dan kemudian minta cerai. Nah, baik. Selanjutnya sihir khawatif. Sihir yang membuat seseorang itu banyak bisikan. Cirinya kalau dia mengetik pesan di WhatsApp pasti panjang tanpa titik koma. Panjang tanpa titik koma. Kalau saya dapat pesan itu, saya bilang bismillah ruqyahlah. Ya, kirimlah MP3 ruqyah. Begitu. Ya. Betul Bapak sekalian, ya. Kemudian selanjutnya sihir khawatif itu membuat seseorang itu prasangkanya buruk kepada semua orang. Semua orang enggak ada yang baik di matanya. Ya. Banyak bisikan. Kalau sihir kumul, mohon maaf, ini sudah puncaknya daripada sihir khawatif, yaitu gila. Nah, nanti kalau perlu obatnya saya akan gambarkan juga, misalnya. Ya. Yang berikutnya adalah jibl at-tahyil. Ini belum gila. Ini tidak gila. Bahkan dirinya tidak menyadari sedang kena sihir. Jilb at-tahyil, sihir pengundang dan pengendali. Ini sihir yang bisa narik seseorang dari tempat yang jauh ke dalam dirinya. Dukun misalkan, ini pasiennya cantik, dia mantra-mantrai, wanita itu bisa datang. Ya, boleh saya berkisah sedikit di Gunung Kidul, Yogyakarta. Seorang laki-laki dan istrinya datang kepada seorang dukun. Dia mengatakan, "Mbah, istri saya tidak hamil-hamil sudah 2 tahun pernikahan. Bisa enggak dibuat hamil?" Kata dukun bisa, asal syarat dan maharnya. Kata laki-laki ini berapapun saya akan bayar. Yakin? Kata Mbah dukun, yakin. Baiklah, syaratnya sederhana, jangan tidur dengan istrimu selama 40 hari. Dan istrimu harus tidur di rumah saya. Apa kata suami ini? Yang penting hamil, Mbah. Ini ada kaidah batil, yang penting sembuh. Kaidah batil itu kaidah setan. Yang penting hamil. Ya, maka kemudian enggak boleh begitu kata Mbah dukun. Kamu harus hadirkan walinya, tanda tangan MOU, kesepakatan kamu tidak menuntut. Perhatikan Presiden. Tukang sihir
dukun itu punya sihir. Ketika bicara dia dengan sihir. Kata suaminya, yang penting hamil, yang penting hamil, yang penting hamil, yang penting hamil. Istri kita dimandiin orang, yang penting hamil. Istri kita dipegang orang, subhanallah, yang penting sembuh. Ya, perhatikan ini. Maka kemudian ayah wanita ini didatangkan, tanda tangan MOU, tidak akan menuntut, istrinya tidur di dukun tersebut. Kemudian 40 hari kemudian istrinya dijemput dan kata istrinya, alhamdulillah Pak, saya hamil sekarang. Oh alhamdulillah, kata suaminya, kamu sudah hamil ya? Iya, pulang. Sampai ke rumah baru sadar, istri saya bersama saya 2 tahun gak hamil. Ini dilepas 40 hari lalu hamil. Siapa yang menghamilinya? Subhanallah ya. Maka dilihat MOU sudah tertanda tangani. Ini namanya jilb at-tahyil, Bapak sekalian. Ada yang sadar kena sihir setelah 3 tahun setelah punya anak. Ada yang sadar setelah rumahnya terjual. Ada yang sadar setelah 17 tahun di Bandung. Ada yang sadar setelah 13 tahun di Palembang. Banyak sekali data saya, tidak terhitung lagi hari ini, ya. Termasuk mohon maaf kasus yang lama, keluarganya Adi bin Slamet, masih ingat Eyang Subur? Itu jenis sihir yang sama, jilb at-tahyil. Kalau saya harus bercerita panjang banget, ini namanya sihir yang mengundang dan mengendalikan. Orang menyebutnya dengan singkat gendam. Ya, ini bisa menguras ATM. Bisa menguras harta kekayaan dan bisa membuat seorang perempuan menyerahkan dirinya tanpa menolak. Baik, ya, jilb at-tahyil. Ini sihir berikutnya adalah tatil azawas, penghalang jodoh, dan berikutnya 4-nya ini menyakiti tubuh manusia, ya. Ini sihir marid, ini seluruh sihir yang membuat lumpuh tangan, stroke, ya. Kemudian membuat seseorang itu buta, tuli, ya. Ada juga sihir pendarahan pada poin berikutnya. Ada juga sihir yang membuat seseorang itu tidak bisa melakukan hubungan suami istri. Ada juga sihir yang membuat seseorang itu mandul. Konsep untuk mengalahkan sihir, ini penting juga. Ya. Pertama kita belajar kepada Nabi SAW. Di awal saya menyampaikan bahwa Nabi SAW pernah kena sihir. Apa yang beliau lakukan Bapak sekalian ketika kena sihir? Ini boleh Anda tulis, ada 7 poin. Pertama, Nabi SAW mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Ta'ala selama 40 hari. Nabi berdoa dengan istiqomah sampai turunlah Jibril. Turunlah Jibril meruqyah Nabi SAW. Jadi poin pertama, ketika kita mendapati suatu masalah yang tidak bisa dipecahkan di muka bumi, maka kita harus mengakses pertolongan dari langit. Ya, seorang ulama mengatakan, ketika tidak ada lagi pertolongan di bumi, maka sebentar lagi pertolongan langit akan datang. Tapi kita harus menjemputnya, kita harus mengaksesnya. Begitu ya, maksudnya. Maka Nabi SAW mengaksesnya dengan doa. Ad-doa silahul muslim, doa adalah senjata kaum muslimin. Ya, maka Nabi berdoa dengan istiqomah. Ini doa yang biasa dan doa yang istiqomah beda ya. Doa yang biasa dan doa yang istiqomah itu beda. Dan doa yang dikabulkan adalah doa yang istiqomah. Saya mohon angkat tangan di ruangan ini yang pernah berdoa ingin ketemu seseorang yang bernama Nuruddin Al-Indonesia. Tuh, lihat 1, 2, 3 ini 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang, 10 orang, 11 orang. Ada lagi di sini yang Iwan? Ada. Masya Allah, 15 orang berdoa, 16 orang berdoa ingin ketemu Ustadz Nay di Jakarta. Bukan di sana, bukan di sono, di Jakarta. Begitu kan doanya? Hari ini doa dari 16 orang ini membuat acara ini. Padahal tidak pernah direncanakan, Bapak sekalian. Dan di masa Covid, betul? Jadi doa yang istiqomah, maka turun Jibril. Jibril ini turun dalam rangka apa? Menolong Nabi. Maksudnya poinnya apa di sini? Poin 3-nya. Ikhwan sekalian, sihir adalah masalah besar. Bukan masalah biasa. Sehingga membuat pimpinan malaikat turun ke bumi. Jibril turun beserta asistennya berdua. Ya, yang di kaki, asistennya memegang kaki Nabi, yang satu memegang
kepala Nabi SAW. Jibril memegang kepala Nabi. Jibril membaca apa? Bismillahi arkik. Min kulli syai'i yu'dik. Min syarri kulli nafsin au ainin hasid. Allahu yasfik. Bismillahi arkik. Lihat ya. Lihat kalimatnya. Bismillah arkik. Dengan asma Allah saya ruqyah kamu. Artinya begitu. Dengan asma Allah saya hancurkan sihir-sihir yang menyelimuti kamu. Dengan izin Allah, dengan perintah Allah, bismillah arkik, saya ruqyah kamu. Poin berikutnya, Jibril tidak bisa meruqyah. Jibril membawa surat perintah dari Allah Ta'ala untuk menyembuhkan Nabi. Jibril tidak bisa menyembuhkan, tetapi Jibril membawa perintah dari Allah untuk meruqyah Nabi. Dia meruqyah Nabi dengan apa? Bismillah. Artinya dengan apa? Dengan asmanya Allah Ta'ala. Begitu Pak. Poin berikutnya, ketika Jibril membacakan Bismillahi arkik, maka batal sihirnya. Maka setelah batal sihirnya, Nabi melihat, Nabi mendengar Jibril berbicara dengan asistennya. Asistennya mengatakan, kenapa dengan Muhammad ini? Maka Jibril mengatakan, kena sihir. Siapa yang menyihirnya? Seorang laki-laki dari Bani A'sam, Labib. Dengan apa menyihirnya? Nabi SAW mendengar, ya, Muhammad ini disihir dengan rambut, sisir, yang dicuri lalu diikatkan pada pelepah mayang kurma, ditindih batu, ditaruh dalam sebuah sumur di sebuah tempat yang terisolir. Hikmahnya apa? Ketika dibacakan ruqyah, maka sihir batal, muncul ikatan sihirnya.